Dia buka pintu, dia turun, dia tutup pintu, dan dia nggak jalan tuh ke rumah. Cuma berdiri aja di depan pintu mobil. Dia berdiri dengan posisi bawa tas begini, ngadep ke saya, kepalanya dengkleng ke kiri, ngikik mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi di segmen Podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya ketika dia menjalani profesi sebagai seorang driver taksi online. Dan kita sapa dulu aja narasumbernya. Udah ada di sebelah gue, ada Bang Aux. Bang Aux, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Wah, ini Bang Aux jadi super driver online itu dari tahun berapa sampai berapa? Gue mulainya dari tahun 2016 sampai 2018. 2018. Berarti setelah 2018 ke sini udah off nih atau gimana nih? Gue udah off, terus gue kerja jadi aspri, asisten pribadi. Aspri siapa nih? Ada lah. Salah satu toko ya? Salah satu. Iya. Dan alasannya berhenti itu emang pengen kerja jadi aspri atau apa nih? Sebenarnya beliau ini penumpang gua dulu. Oke. Beliau penumpang gua. Ngapain? Ini udah mendingan sama gua aja lah. Gitu. Oke. Akhirnya gua cabut dari online. Iya. Dan semenjak itu sampai sekarang masih bekerja sama beliau. Masih. Penasaran kan sama siapa? Dan ini yang mau dicerita sama Bang Aux ini kejadian tahun berapa, Bang? Kejadian 2016. 2016. Oh, berarti itu masih jauh ya dari pas lagi Bang Aux mau berhenti dari driver ya, masih jauh. Masih jauh. Jadi itu awal-awal sih sebenarnya. Awal-awal. Jadi gua dulu ini boleh cerita ya Mas ya? Sedikit aja. Gua dulu broker insurance 12 tahun. Karena mungkin global apa-apa mulai rada susah kan asuransi, akhirnya gua resign, gua nyoba lah di online. Iya. Oke, padahal setahu saya nih, Bang Aux, kalau asuransi biasanya tuh lumayan. Gua asuransi kerugian. Asuransi kerugian. Oke. Bukan asuransi kesehatan, jiwa, bukan. Oke, itu kerugian tuh maksudnya gimana tuh? Jadi kayak bangsa mengasuransiin proyek-proyek gitu kan. Oke. Kayak jaminan pelaksanaan, Nah, gua brokernya waktu itu. Oke, iya. Gitu. Dan berhenti akhirnya terjun ke taksi online. Online. Dan akhirnya bertemu sama beliau dan berhenti di situ ya. Iya. Oke, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Aux, simak terus podcastnya sampai habis. Jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja. Tapi sebelum itu gue mau info dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Bang Aux yang ada di sebelah gue. Kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di sebelah sini. Nanti gue tampilin nomor WhatsApp-nya. Nggak usah sungkan-sungkan untuk ngirimin cerita kalian ke Lentera Malam untuk jadi narasumber di Lentera Malam. Dan jangan lupa juga mampir ke Spotify-nya Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Jangan lupa mampir ke Spotify kita ya. Oke, Bang Aux sudah siap nih buat cerita malam ini? Siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi, sebelum dengar ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Jadi awalnya di tahun 2016 itu seperti biasa, gue mulai kerja online tuh mulai dari jam 8. Waktu itu hari Sabtu, gue masih ingat. Hari Sabtu kerja mulai dari jam 8 pagi. Biasa kan kalau online gitu kan mental-mental ke Jakarta, muter-muter Bekasi ke Jakarta lagi akhirnya. Nah, waktu itu kelar jam 11 malam. Jam 11 malam? Jam 11 malam. Karena Sabtu. Iya. Kan udah biasa lah gitu, macet-macetan gitu kan. Jam 11 malam posisi gue udah masih di Pasar Minggu. Oke, gue waktu itu udahlah pulang, capek kan rencana kondisi. mau pulang nih? Pulang. Tapi pulang bukan langsung pulang ke rumah. Pulang di
base camp. Oke, tongkrongan lah. Tongkrongan. Waktu itu tongkrongan gua di seputaran ruko-ruko Galaxy Bekasi. Akhirnya gua pulang, nyampe di base camp itu sekitar jam 1 kurang pagi ya, jam 1 pagi. Dini hari. Gua nyampe di sana biasa beres-beres, terus waktu 2016 itu ruko Galaxy itu masih sepi, nggak kayak sekarang. Iya, sekarang padat banget. Padat banget. Iya. Dulu masih sepi, banyak ruko-ruko kosong. Jadi kita biasa di situ dan security tuh ngebebasin kita untuk biasa parkir di situ, terus kadang ngobrol kita berdua gitu kan, rame-rame. Nah posisi pas gua pulang itu teman-teman gua nggak ada di base camp. Kosong nih berarti. Kosong. Entah mungkin mereka narik, entah gimana. Akhirnya tinggal gua doang. Begitu gua udah nyampe sono, akhirnya biasa kan kita bersih-bersih mobil dulu sambil ada Starlink itu kan. Iya. Starlink, gua ngopi-ngopi. Nggak lama kemudian HP gua bunyi. Masuk ke aplikasi. Orderan. Yang ternyata selama ini gue lupa matiin. Sebenarnya udah capek untuk narik lagi kan, udah capek gue. Masuk orderan, gue lihat orderannya nominal nilai tunai waktu itu cuma 30.000 dari rumah sakit seputaran Bekasi. Itu gue pick up-nya. Rumah sakit seputaran Bekasi gue itu pick up-nya, diantarlah ke Jalan Jatiasi, tepatnya di Haji Dahir. Waktu itu gue sempet mikir, udahlah satu ini doang ngapain, cuma jalanan juga udah sepi kan, udahlah habis itu pulang ke rumah gitu kan. Gue chat, oke, OTW mbak gitu. Yang order namanya Asti. Gue chat, oke, gue OTW ke rumah sakit itu. Zaman dulu rumah sakit belum ada yang namanya parkiran. Jadi kalau kita masuk kan, kalau sekarang kita ambil karcis ada palang gitu. Kalau dulu enggak. Karena udah dini hari jadi kita masuk aja. Terus saya berhenti di lobi. Saya chat nih calon penumpang saya kan. Mbak, saya udah di lobi. Dia nggak bales. Terus saya telepon. Halo, saya udah nyampe di lobi. Dia jawab tuh. Oh ya Pak, bentar lagi saya turun. Tapi yang sebenarnya itu ada hal aneh di situ. Namanya rumah sakit kan ada resepsionis, security, itu sama sekali nggak ada, kosong. Udah mulai janggal ya. Udah mulai janggal, cuma karena saya nggak mau seuzon, ya udahlah. Bagi saya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya cuma diem di mobil. Nggak lama kemudian lift kebuka. Jadi bentuk di lobi ini lobi, ini pintu utama. Lift tuh sebelah kiri. Dia kebuka, keluarlah si calon penumpang ini. Gue lihat kelihatannya bukan penumpang, mungkin bukan penumpang pasien ya. Karena posisinya gue lihat dia pakai celana perawat. Warna pink. Dia pakai jaket, rambut dikuncir, bawa tas. Terus akhirnya dia masuk pintu, dia posisi duduk di belakang gua, sebelah kiri. Masuk, terus biasa kan, malam mbak. Dia nggak jawab, dia main duduk, tutup pintu, mainan HP. Terus begitu mau jalan, arah Jatiasi ya mbak? Dia nggak jawab juga. Oke, saya keluar rumah sakit lah. Akhirnya saya jalan ke arah Jatiasi. Nah di perjalanan si penumpang ini nggak ngomong, nggak berkomunikasi sama sekali. Cuma dia main HP aja, jadi kelihatan sinar HP itu kan. Kan saya ngelihat dari spion depan. Dia ngelihat saya ngelihat, nggak main HP lah. Ya namanya driver kan coba untuk bersopan kan gitu kan. Akhirnya saya tanya lagi, ini arah Jatiasinya yang Haji Dahir ya mbak? Dia nggak jawab lagi. Oke, saya jalan. Akhirnya saya waktu itu nyampe di posisi
Jalan Wibawa Mukti 2 arah mau ke Jalan Haji Dahirnya itu. Masih di setengah perjalanan itu saya nanya lagi, pulang dinas Mbak? Cara ada kenceng ngomongnya. Iya, masih mencoba berusaha untuk komunikasi nih ya. Pulang dinas Mbak. Dia jawab, iya Pak. Oke. Tapi ada embel-embelnya. Iya Pak. Gitu. Ketawa. Nggak Kecil. ketawa sih, cuma semacam ya kalau kita mungkin ramah, mungkin Mbaknya model ngomongnya begini kan. Iya, iya, iya. Oh iya Mbak, iya siap. Udah dinas malam ya, iya gitu kan. Oke gitu. Terus akhirnya mau masuk ke Jalan Haji Dahir. Saya ingat waktu itu di sebelah kanan tuh ada Masjid Jami Nurul. Sebelah kiri gang yang ke Haji Dahir itu ada Indomaret. Masuklah sebelah kiri gitu masuk. Waktu itu udah nggak ada masalah apa-apa. Di map itu perjalanan dari rumah sakit ke saya antar dia ke rumah dia itu 15 menit. Iya, iya. Di hitungan map ya. Waktu itu udah pas saya pick up itu jam 1:20-an. Nah, kembali lagi cerita yang mau udah belok ke Haji Dahir. Sebelah kanan itu kan ada sekolah SD apa itu. Begitu lewat dari sekolah SD itu mulai blank map saya. Mulai ngaco nih ya. Mulai ngaco, buffering kalau orang bilang. Iya. Udah mulai ngaco. Terus saya ketemu jalan bukan aspal sih, kayak cor-coran. Kanan kiri pohon pisang. Itu posisinya mungkin 2 mobil lah kalau papasan masih 4. Udah masuk, udah lurus saja. Ini masih jauh Mbak? Iya Pak. Gitu. Oke, soalnya map saya error Mbak gitu. Iya nanti saya tunjukin kok. Udah Bapak lurus aja, dia bilang gitu. Masih lurus jalan. Itu saya belum nggak ada pikiran sama sekali. Ya udahlah saya anterin lurus sambil komunikasi. Udah biasa pulang malam begini Mbak. Udah Pak, udah biasa gitu kan. Ending conversation-nya tuh pasti ada itunya. Iya. Nggak takut. Enggak Pak, udah biasa gitu. Kalau saya sendiri sih takut Mbak, saya bilang gitu. Kayak mana sepi jalanan begini. Ah Bapak bisa aja gitu kan. Jalan terus kan. Nah, sembari jalan nih, kan di mobil itu ada jam Mas. Iya. Jam digital. Jam digital gue itu menunjukkan jam 2 lebih 10 menit. Udah hampir sejam. Jam 2 lebih 10 menit. Gue pikir, ngaco nih. Jam mungkin kan namanya jam mobil kan bisa kan ke reset atau apa. Gitu. Gue lihat di motor di holder HP gue sama jam 2. Cuma di situ gue nggak kepikiran. Iya. Nggak kepikiran macem-macem, cuma mungkin gue pas pick up orderan gue salah ngelihat jam kali gitu kan. Udah jalan terus. Di perjalanan ya itu merasa nggak nyampe gitu loh. Dan map itu masih buffering. Waktu itu saya pakai Waze. Buffering gitu kan. Begitu nggak nyampe saya nanya lagi. Ini masih jauh Mbak? Masih Pak. Oke. Nanti tolong kasih tahu Mbak. Soalnya di perjalanan itu saya nggak nemuin jalan belok ke kiri, belok ke kanan. Lempeng terus aja? Lempeng aja terus. Kiri kanan pohon pisang. Penerangan juga nggak terlalu terang. Jadi kayak lampu-lampu yang warna kuning-kuning begitu kan. Iya. Nah, nggak ada rumah penduduk. Ya, jalan aja udah. Cuma jalanan lurus memang kayak halus kayak bukan aspal kan, cor-coran begitu kan. Oke, saya terus jalan. Kok nggak nyampe ya? Mbak ini masih lama Mbak gitu. Enggak kok Pak, dia bilang enggak kok Pak. Cuma ya endingnya begitu tuh. Enggak kok Pak. Bapak lurus aja nanti saya kasih tahu kok nanti. Oh iya ya, siap.
Terus lama-lama kan ada rasa yang aneh, Mas. Iya. Soalnya di tahun 2016 itu lagi rame-ramenya begal mobil. Oke. Driver taksi dibegal gitu. Cuma saya nggak kepikiran untuk itu sih, saya membuang pikiran itu. Soalnya kan saya pick up di rumah sakit. Meyakinkan lah ya. Iya, saya lihat dandanannya juga dandanan perawat. Kalau saya pick up di pinggir jalan mungkin saya berpikiran lain gitu kan. Sejauh-jauhi, ada pikiran itu tuh saya jauh-jauhin aja. Udahlah. Terus saya anterin, habis itu pulang, anterin pulang gitu. Tapi kok nggak nyampe-nyampe gitu kan. Udah saya anterin. Saya sempat nanya lagi, masih jauh ya Mbak ya? Dia nggak jawab. Terus saya nanya lagi, masih jauh Mbak? Gitu. Enggak kok Pak, udah Bapak lurus aja. Gitu. Begitu saya lurus, kan kesel Mas lama-lama kan, kesel kan? Pasti sih. Akhirnya saya nengok ke belakang, sambil nyupir saya nengok ke belakang. Mbak masih jauh. Si mbaknya si Asti ini posisi body ke kanan, terus dia nunjuk jalan. Itu rumah saya Pak. Begitu saya nengok ke depan, saya lihat tuh lampu terang, ada beberapa rumah model boulevard, kayak klaster, cuma 4 biji rumahnya. Saya pikir oh ini udahlah ini rumahnya gitu kan. Tapi masih radius masih jauh Mas, tapi udah kelihatan. Tapi kalau di nalar lagi ya, ibaratnya dari tadi tuh saya nggak ngelihat lampu loh. Iya. Nggak ngelihat lampu, nggak ngelihat perumahan, tapi tiba-tiba begitu saya nengok ke depan itu ada. Gitu. Abis nengok belakang, ngeliat ke depan ada tiba-tiba. Iya. Cuma ya namanya nggak mau seuzon. Nggak mau seuzon, terus udah tahu nyampe kan pasti seneng kan, driver juga. Udahlah, bisnis pulang gitu kan. Terus jalanan menyempit yang biasa jadi 2 mobil jadi 1 mobil. Nah di situ saya nanya, Mbak, saya pulangnya lewat mana lagi ya? Oh Bapak nanti lurus, nanti ketemu tembok bolong. Jadi posisinya gini Mas, ini rumah ada 4 biji, depannya itu tembok, semacam kayak tembok di pinggir tol gitu kan, untuk pemisah jalan tol sama jalan umum. Tapi ini sebenarnya bukan jalan tol sih. Model tipe temboknya begitu. Muat buat 1 mobil aja. Oh, depan nanti ada tembok bolong. Iya, Bapak belok aja situ, nanti putar balik bisa kok. Maksudnya putar balik tuh nggak putar balik ke arah dia lagi. Jadi kayak semacam ada jalan gitu kan. Nah, rumah Mbak sebelah mana? Itu Pak, pojok. Nyampe lah depan. Itu nyampe depan, dia ngeluarin duit, dia taruh duit di jok depan saya sebelah kiri, jok depan 100.000 waktu itu. Saya pikir bukannya saya nggak mau ngembaliin ya, karena udah pikiran saya udah mulai aneh-aneh udah. Saya bilang begini, Mbak, kegedean Mbak, saya nggak ada kembalian, saya bilang gitu. Sebenarnya sih ada, cuma udah momen itu saya kepingin pulang gitu. Enggak Pak, udah nggak apa-apa gitu. Kok nggak apa-apa? Saya nggak ada kembalian Mbak gitu. Saya ambil duitnya, saya kasih ke dia udah Mbak, udah Pak, nggak apa-apa, buat Bapak aja gitu. Enggak Mbak, ini kelebihan dong, kelebihannya banyak, saya bilang gitu kan. Tunainya waktu itu 30.000. Saya bilang jangan Mbak, ini kebanyakan. Enggak, ini buat Bapak aja gitu. Terus tetap saya nggak mau terima. Udah kalau gitu nggak usah bayar deh Mbak, ini simpan buat Mbak gitu. Terus tetap dia dorong tangan saya, dia bilang udah itu buat Bapak aja, Bapak udah nemenin saya gitu. Dengan ending conversation-nya yang itu merinding. Terus akhirnya oke, ya udah, makasih banyak deh Mbak, saya udah nggak mau berdebat kan, udah saya taruh lagi di holder yang biasa di tengah itu, saya taruh duit di situ. Saya tetap
bilang makasih banyak Mbak, udah ibaratnya udah ngasih kelebihan gitu. Iya Bapak sehat-sehat ya gitu kan, sehat-sehat ya gitu. Terus akhirnya dia turun, dia buka pintu, dia turun, dia tutup pintu. Nah dia nggak jalan tuh ke rumah, cuma berdiri aja di depan pintu mobil. Dia berdiri dengan posisi bawa tas begini, ngadep ke saya, palanya denggleng ke kiri, ngikik Mas. Dan ngikiknya itu nggak kayak film-film. Kalau kita kan mau ngikik film tuh kan, itu ngikiknya beda banget. Bisa dicontohin nggak tuh, Bang? Aduh, gue nggak tahu deh. Pokoknya ngikiknya bener-bener aneh deh. Udah ngikik terus kayak menyeringai gitu loh. Natap wajahnya Bang Aux? Iya. Terus akhirnya gue kan balik badan. Astagfirullahaladzim, gue sambil pegang supir tuh sambil jalannya nunduk. Nengok nunduk kan bawah sambil, gitu ya? Iya kan, karena takut. Tapi gue jalan pelan. Astagfirullahaladzim, gue nyebut apa aja. Allahu Akbar, ya Allah, ini apa ini? Di jalan pelan itu gue ngeliat spion. Itu dia masih berdiri dengan kepala begini. Dan ngikik. Masih kedengeran tuh suaranya tuh? Masih kedengeran. Di radius 100 meter pun itu, mungkin perasaan saya 100-200 meter tuh masih jalan itu. Itu dia masih ngikiknya tuh di belakang kenceng banget Mas. Padahal kalau saya lihat tuh di spion tuh udah jauh tapi tetap posisi berdiri. Itu rasanya tuh organ tubuh tuh udah aneh tuh, udah kayak kesemutan, darah itu langsung kayak turun ke bawah. Cuma saya posisinya saya harus tetap bisa pegang kendali ini mobil, saya bilang gitu. Tapi saya sambil jalan lurus 200 meter ke depan saya memang ada tembok bolong. Saya ambil ke kanan kan. Saya mau keluar, ternyata nyangkut. Mobilnya nyangkut nih? Nyangkut. Entah itu becek atau entah itu ada batu, pokoknya saya nggak bisa jalan di situ. Karena posisi juga gerimis kan. Saya berontak, saya ke kiri, ke kanan, sambil apa aja udah panik lah. Digas, dimundurin, majuin. Ada kali kurang lebih 10 menit saya di situ. Begitu 10 menit itu saya ngegas, saya ini akhirnya bisa kan berontak jalanlah saya ketemu yang jalan cor-coran tadi itu, posisinya begitu. Saya udah alhamdulillah, saya jalan lagi, udah nyari, saya nggak mau mikirin lagi yang itu kan, sambil nyari jalan muter nyampenya yang di depan tembok yang bolong itu dari sisi sebelah sini. Saya jalan lagi muter kok gue nggak keluar ini ya gitu. Akhirnya sampai 3 kali saya begitu, saya udah hopeless, saya udah ibaratnya udah, kalau orang bilang kata-kata thayyibah gue udah hilang semua, udah habis dah, udah isinya caci maki, ini apa sih ini anjing, gue bilang. Dengan posisi mobil masih nyala, gue buka pintu, gue keluar. Gue bawa kunci stang, gue pegang, gue keluar. Waktu itu kan memang takut begal aja. Gue keluar itu nggak ada yang namanya rumah, motor lewat atau apa, nggak ada. Orang lewat pun nggak ada. Lama gue di situ. Gue coba hubungin grup, centang pasir doang. Nggak ada sinyal. Sinyal berarti nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Akhirnya gue udah hopeless, udah paling ya Allah, ini kenapa nih gue, ya Allah gitu. Nggak lama kemudian ada suara motor.
ada suara motor dari jauh, ada lampu gitu. Seneng lah saya masuk ke mobil, tapi mobil posisi masih berhenti bang. Nggak gua tutup pintu, saya klakson, saya dim tuh. Oh, dim. Saya keluar, bang, pak, gitu. Apalah saya sebut. Akhirnya itu motornya nyamperin gue. Kenapa pak? Dalam hati udah alhamdulillah gitu kan. Udah tenang lah nih ya, lega nih ya. Udah tenang. Terus kenapa pak? Gitu. Nggak apa-apa pak. Motor mogok. Mobil mogok. Enggak bang, nggak mogok, nggak apa. Bocor apa gimana? Enggak. Bapak dia apa-apain? Enggak, saya bilang enggak. Saya cuma saya kepingin keluar, pengen ke jalan raya, kok nggak nemu-nemu, saya bilang gitu. Oh, gini bang ya, abang depan, nanti saya di belakang ya. Nanti saya kasih duit lah abang, ya bilang gitu kan. Ya, udah gampang. Emang bapak dari mana? Saya tadi habis ngedrop penumpang di sono, saya bilang gitu. Saya nggak sebut, saya nggak cerita, saya nggak bawa ini. Dan reaksinya dia cuma bilang, waduh. Seperti dia tahu sesuatu ya? Iya. Dari mana? Dari sono bang. Waduh, dia bilang. Udah waduhnya ntar aja, abang depan, nanti saya ngikutin belakang ya. Ya, udah. Dia pakai, dia waktu itu naik motor RX King. Di jalan, gue di belakang dia. Akhirnya keluarlah jalan raya, nemu kan. Udah tenang, udah seneng. Waktu itu Indomaret masih 24 jam bang. Oke. Si abang rojak ini namanya abang rojak. Abang rojak ini ke Indomaret, parkir, dia teriakin gua, sini dulu, parkir dulu. Ya, akhirnya saya parkir, dia masuk ke dalam tuh, dibeliin gua minum, ya, air mineral kan, udah pak minum dulu, ya pak, ya bang makasih, saya bilang gitu. Saya duduk minum, dia lihat gitu kan, akhirnya dia nanya, abang bapak dari mana? Enggak, saya habis ngantar penumpang sebelah situ. Oh, terus ya nggak bisa pulang, saya HP saya lagi error. Saya nggak cerita tentang suatu keanehan, enggak lah. Oh iya ya, karena saya tipikal yang skeptis untuk hal-hal begitu. Itu saya masih antara ini apa sih, dari otak gue itu sampai masih belum bisa dicerna. Nah ya, ini apa gitu. Akhirnya nggak lama kemudian tuh depan masjid itu bubaran subuh. Bubaran subuh ngerubungin saya. Kenapa? Ini si bapaknya ini habis tadi nyasar, habis nganterin orang di situ. Jadi mereka tuh kayak ada bahasa gitu. Di mana sih? Situ pak, ada Pak Ustadznya, Pak Ustadz atau apalah mungkin. Situ tadi dia manggil gitu kan. Walah, dia bilang gitu. Bisa pulang? Iya, saya nanya pulang, saya bilang gitu. Sebelumnya emang saya nanya pulang. Arah pulang lewat mana sih gitu. Oh. Lah terus penumpangnya ya turun. Pak Ustadz, saya bilang gitu. Oh. Bayar ini duitnya 100 ada di mobil, saya ambil. Ini 100. Terus ngorder dia? Iya, ngorder. Nih nomor teleponnya ya, saya cari kan, masih ada kan, saya telepon, saya loudspeaker. Nomor yang Anda telepon belum terpasang. Habis itu rame kan, gini aja udahlah Pak, pulang istirahat gitu kan. Oke, istirahat. Iya Pak, makasih banyak udah dibantuin, saya bilang gitu. Oke, harinya saya pulang kan. Pulang itu bubaran subuh itu antara jam 4 lebih ya. Iya, sebelum jam 5 lah itu ya. Iya, sebelum jam 5 lah. Pulang, balik lagi ke Galaxy. Gua bersih-bersih, cuci kaki, biasa, ganti, tidur kan. Gua bangun jam 8. Jam 8, biasa gue bangun. Restoran tuh sama istri. Restoran, ini duit tak kemarin, gini. Saya nggak ngomong dulu. Nggak ngomong. Istri,
pergi belanja. Pulang dari belanja, saya tanyain, udah lu belanjain yang 100? Lah udah gitu. Oh, nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Emang kenapa? Gitu. Baru saya cerita. Cerita ke istri nih. Cerita ke istri. Ya alhamdulillah nggak ada masalah sih. Nggak ada apa-apa. Berarti duitnya bisa dipakai tuh ya? Iya. Tapi kalau orang-orang ngomong, lu harusnya duitnya lu laminating gitu. Iya. Lu simpen. Bahkan mungkin ada yang bisa katanya jadi daun atau jadi apa gitu berubah. Enggak, Bisa normal. dipakai. Itu penumpang Mas, Bang. Baunya sosok parfumnya itu kayak orang. Normal layaknya manusia biasa. Iya. Iya. Tapi dari situ gue belajar. Belajarnya gini. Banyak orang yang belajar ilmu gaib. Tapi makhluk gaib juga banyak yang belajar ilmu orang. Sampai lu aja ketipu ya Bang ya? Nah itu. Gimana nggak belajar? Dia bisa pesen. Iya. Ditelepon, diangkat, ngomong. Pakaiannya pun menyerupai manusia. Iya. Dia pakai jaket, dikuncir. Sampai sekarang pun kalau gue masih inget menyeringainya itu, emang ya mungkin masih inget gue. Iya. Nggak dirumbai loh rambutnya, nggak. Kuncir, rapi. Ya, kayak orang biasa ya sini. Dengan posisi dia pegang tali, miring aja udah. Ngikik gitu. Tapi ada sesuatu yang berbeda nggak sih kayak dari wajahnya kayak pucat atau gimana sih? Ya iya jelas pucat. Pucat mukanya. Jelas pucat. Kayak nggak ada reaksi. Ya namanya kita ngelihat kan, kita posisi ini setir kan, gue ngelihat nih. Dan kaca gua itu kaca yang nggak gelap. Iya. 20%. Tipis lah 20% lah ya. Iya. Dan dia tuh diri aja di depan pintu penumpang tuh dengan begini, miring gini, ngik. Pas Bang Aux jalan itu kan dia masih berdiri tuh, kelihatan di spion Iya. tuh. Itu dia ngeliatin ke arah Bang Aux. Iya. Gua ngeliat di spion. Gue bisa lebih merinding lagi kalau pas lagi Bang Aux ngeliat spion. Perempuan itu lari ke arah Bang Aux. Waduh anjir, gue mau kemana itu. Itu jarak jauh. Jaraknya udah 100-200 meter. Itu suaranya masih di belakang. Masih jelas di belakang ya, kayak di belakang gitu ya. Iya. Dan itu kan sepertinya kayak Bang Rojak, terus warga-warga yang dari masjid itu kayak seperti nggak asing dengan kejadian yang dialami sama Bang Aux. Iya. Mereka sempat cerita nggak? Enggak. Nggak sempat cerita, karena Bang Aux pun nggak mau cerita ya. Enggak. Iya. Tapi kayak mereka udah tahu nih ya gitu ya. Ya karena dari awal kan gue tipikal yang skeptis gitu. Iya. Baratnya yang apa sih ini gitu. Ya cuma ngomong, saya bawa penumpang. Dia nanya, bayar ini duit itu. Habis itu saya cuma nggak bisa arah pulang, saya bilang Dasar gitu ya. Saya nggak bisa arah pulang. Dan di 2018 awal terakhir saya online tuh saya dapat orderan ke situ lagi. Ke daerah situ. Tapi siang. Iya. Siang. Sempat ngecek ya tuh jalur itu, Bang Aux. Begitu saya ke sana itu jalurnya begini-gini. Beda. Terus banyak memang klaster-klaster. Udah mulai rame. Iya. Apalagi kalau sekarang rame banget rumah-rumah baru. Selisih 2 tahun nggak mungkin pembangunannya secepat itu. Iya. Dibandingin pas lagi Bang Aux lewat itu pohon pisang semua. Dan jalannya juga lurus ya. Iya. Itu kan Bang Aux pas masuk ke dalam perumahan yang tempatnya si Kunti itulah kita bilang ya. Si Kunti itu kan kayaknya lama banget tuh Bang Aux nyampenya. Nah pas lagi Bang Aux ketemu si Bang Rojak terus keluar ke Indomaret itu cepet atau enggak? Cepet. Cepet. Dan jalannya ngikutin dia aja. Nggak seperti pas Bang Aux masuk ke dalam. Enggak. Begitu keluar, terus saya ngeliat kalau arah pulang kan ke kiri SD itu jadinya. Oh ini jalan yang tadi gua masuk. Udah tenang itu udah. Alhamdulillah. Iya. Dan ini kan Bang Aux kan dapat orderannya pas lagi di base camp ya. Iya. Dan base camp itu kan maksudnya ya teman-teman suka nongkrong juga di situ lah. Kan sempet waktu yang pas lama itu, sorry gua nggak cerita detail, gua sempet ngeping di grup. Oke.
PPPPP Sherlock maksudnya saya Sherlock itu pasir semua. Pasir semua. Apa sih yang nggak kekirim? Iya, karena sinyalnya nggak masuk gitu, nggak kekirim. Teman-temanmu nggak ada yang ngeliat itu pasti. Besoknya baru ketemu saya maki-maki semua. Anjing lu pada ya, gue lagi susah gini. Pada kemana? Gak ada masuk grup bang. Dan itu kan pas dapat order kan di daerah Galaksi tuh bang, tempat bang Aus nongkrong lah sama temen-temen lah. Teman bang Aus ada yang pernah ngalamin hal yang serupa nggak? Nggak ada. Kalau gue tarik kesimpulan karena posisi gue capek banget. Iya. Cerita kalau orang kan cerita kalau kita lagi jasmani kita lagi capek banget itu kan paling gampang digoda dengan makhluk-makhluk seperti itu ya. Iya, nggak awal-awalam lah. Iya. Itu masuk akal juga sih karena Bang Aus kan udah jam dari pagi jam 8 sampai di base camp itu jam 1-an kurang lah ya. Iya. Dan itu kondisi udah nggak ada siapa-siapa. Iya. Baru mau pulang tiba-tiba orderan masuk. Itu sama tuh karena gue dulu pernah narik online juga. Kadang suka lupa matiin dia masuk. Iya. Mau di cancel nanti kita anyep besoknya. Iya, karena itu kan modal. Kalau zaman dulu itu begitu jam 12 tuh ada pencairan. Iya. Zaman 2016 tuh ibaratnya ada bonus-bonus nggak kayak sekarang. Iya, sekarang udah anyep banget lah. Saya narik kan udah dini hari, hitungannya udah hari ke besok, itu udah poin bagi saya. Gitu. Iya. Itu makanya gue ambil lah, udah nggak apa-apa lah besok. Yang penting gue udah dapat orderan 1 gitu. Karena itu kan jarak cuma 30.000, mungkin pikirnya Bang Aus ya paling bentar lah, deket lah. Iya, karena malam, karena udah sepi. Memang ke arah dari rumah sakit gue jemput dia ke arah mau belok ke Jalan Haji Dahiri itu nggak lama, karena cepet. Galaksi Jati Asih deket lah itu, nggak terlalu jauh. Iya. Tapi dari jam 1-an sampai setelah subuh, baru keluar jalan raya itu ya, baru keluar jalan raya ya. Dan satu hal yang gue inget sampai sekarang, mungkin gue nanya pulang, Mbak, saya mau pulang lewat mana ya ini? Gitu. Kalau saya nggak nanya begitu, mungkin dikekepin. Gila tuh. Dia berdiri di depan pintu, palanya nongol ke tempat Bang Aux, ketawa. Bukan nongol sih, jadi kayak kepala gitu ya. Dia posisi kayak kepala miring begini. Miring aja begini, miringnya miring. Nggak miring kayak orang normal begini, nggak miring begini nih. Diri miring gini sambil ngikik, nyengir. Ngikiknya itu udah beda. Dan tatap-tatapan mata. Iya. Cir. Gue sempet berpikiran waktu itu prank kan. Cuma 2016 prank apaan gitu kan. Belum ada. Belum booming seperti tahun-tahun setelahnya lah ya. Karena yang gua rasain itu momennya beda. Nggak kayak orang di prank atau gimana. Cuma karena gua jalan radius 100-200 meter aja suaranya masih di belakang kayak orang ngomong di belakang ini loh. Kan harusnya kalau di radius begitu kan udah nggak ada kedengeran lah. Nggak kedengeran, itu masih kedengeran. Dan ditambah lagi Bang Aux setelah itu ya kayak diputer-puterin lah, cuma di situ-situ doang. Iya. Itu udah salah satu indikasi kalau Bang Aux emang udah dikerjain sama sosok seperti itu. Dari awalnya tuh kalau ya udah ada sign sebenarnya, udah ada tanda karena mungkin guanya capek. Iya. Begitu penjemputan aja udah ada yang aneh. Iya. Rumah sakit sepi, nggak ada. Security, nggak ada yang resepsionis, duduk resepsionis pun nggak ada, security juga nggak ada. Karena rumah sakit biarpun jam berapa malam pun ya tetap ada petugasnya, tetap ada pasti. Ada security di lobi itu tetap ada. Karena ya rumah sakit 24 jam rata-rata ya. Iya. Dan rumah sakitnya itu cukup besar tuh, Bang Aux. Lumayan. Tapi nggak bisa kita share ya rumah sakitnya. Takutnya nanti masalah ke depannya. Ya, semoga Bang Aux ke depan nggak ngalamin lagi lah kejadian-kejadian seperti ini lagi lah. Amin. Dan semoga ke depan rezekinya lebih lancar lagi. Amin. Bang Aux ada mau sampaikan nggak ke penonton nih sebelum kita closing nih? Apa ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Jaga kesehatan lah, tetap waspada. Iya. Fokus. Jangan meleng. Iya. Kalau capek istirahat. Tuh. Dan kalau udah jam 1 malam ya lebih waspada lagi lah. Takutnya kalau Bang Aux masih beruntung mungkin ini hanya sosok hantu atau apa gitu. Kalau lebih parah lagi kalau udah
begal. Karena Nah, benar kata Bang Auks tuh bahaya banget kalau jam 1, jam 2. Apalagi tuh Jati Asih tahun 2016 tuh emang masih banyak lahan-lahan yang kosong juga sih, Bang. Iya. Masih belum sepadat sekarang. Iya. Zaman dulu 2016 masih banyak yang kosong dan tanahnya masih murah-murah. Sekarang sudah tinggi sekali harganya Jati Asih itu. Bang Auks, sosial media ada nggak nih Bang Auks? Ada di IG Instagramnya apa tuh Bang Auks? Auks Nugroho. Auks Nugroho, Iya. oke. Buat kalian yang pengen lebih kenal lagi, pengen kenal lebih dekat sama Bang Auks, bisa mampir ke Instagramnya. Nanti gue tongolin di sini dan juga gue taruh di kolom deskripsi. Kalian tanya-tanya aja, mungkin ada warga Jati Asih di sini yang tahu daerahnya, karena cukup jelas sekali nih Bang Auks itu menyebutkan nama jalannya ya, teman ya. Kayaknya emang warga-warga sekitar situ pun udah tahu kalau di tempat Bang Auks nyasar itu emang sering kejadian seperti itu kayaknya ya. Kayaknya. Kayaknya soalnya emang Pak Ustadznya pun si Bang Rojak tuh kayak nggak asing ya pas ngobrol sama Bang Auks ya. Iya. Kayak udah biasa nih kejadian kayak gini nih. Makanya ditanyain tuh, duitnya ada nggak tuh? Karena mungkin biasa hilang juga kali Ya Bang Auks mungkin kan mereka beranggapan kan kalau orang kan daun ya. Iya, biasa daun. Daun ini duit. Iya. Udah dibelanjain lagi. Dibelanjain lagi. Dan itu tadi kata Bang Auks kan lebih baik dia apa? Infonya di apa laminating. Itu buat apa? Buat hoki atau gimana tuh? Enggak, mungkin ada orang teman saya bilang harusnya lu laminating Bang, lu simpen Iya, kalau lu jadi kaya gitu kan. Ya kalau kaya nggak apa-apa lah, kalau si Astinya datang lagi ya. Bang, duit gua kemarin mana Bang gitu kan. Iya. Asti. Bang Auks 2016 aja masih inget jelas namanya karena di aplikasi nongol tuh namanya. Asti. Nomornya dihubungin ternyata nggak bisa. Oke, thank you banget nih buat pasukan Lentera Malam yang udah nonton sampai detik ini. Thank you banget dan jangan lupa buat kalian nih yang baru nonton Lentera Malam, nggak apa-apa, nggak di-subscribe, nggak di-komen juga nggak apa-apa, tapi gue minta like-nya aja di bawah. Klik tombol like-nya ya. Oke, Bang Auks, makasih banget nih udah pengalaman mistisnya nih. Sama-sama. Salam juga buat bos ya. Siap. Oke, gue Adit dari Lentera Malam dan Bang Auks izin pamit. Bye.